Asma, Aku Safa, di sini kita bakal keliling-keliling FEB terutama di perpustakaan. tapi sebelumnya kita akan keliling ke gedung jurusan terlebih dahulu nih teman-teman, supaya nanti sewaktu offline kalian tidak salah kelas. Yuk ikutin kita. Yuk yuk. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di depan gedung A. Kira-kira gedung A ini buat apa sih? Oke, jadi gedung A ini adalah tempat kuliahnya anak-anak manajemen SAF. Oh gitu. Yuk teman-teman, kita masuk ke gedung A. Saat memasuki gedung A, kita akan dihadapkan langsung dengan ruang dosen nih, termasuk juga ruang administrasi. Nah, di lantai 1 terdapat beberapa kelas yang digunakan oleh mahasiswa dan juga dosen untuk proses pembelajaran. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di salah satu kelas di gedung A nih. Pasti kalian penasaran kan isi ruangan di dalamnya. Oke, langsung aja kita masuk ke kelasnya ya teman-teman. Di dalam kelas terdapat beberapa fasilitas yang digunakan sebagai penunjang pembelajaran nih, mulai dari meja kursi, AC, proyektor, LCD, dan juga 2 papan tulis besar yang menempel di dinding yang tentunya digunakan untuk membantu proses pembelajaran nih. Oke teman-teman, jadi kita lagi ada di lantai 3 di gedung A. Yuk kita masuk yuk. Di lantai 3 gedung A terdapat beberapa kelas dan satu semacam loket yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk tanda tangan saat sedang ujian. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di gedung B nih. Gedung B itu buat apa sih, Saf? Jadi gedung B ini tempatnya anak-anak mahasiswa akuntansi untuk berkuliah. Kita langsung masuk aja kali ya, Saf. Yuk teman-teman. Ayo. Saat memasuki gedung B, di sebelah kiri terdapat ruang administrasi yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mengatur keperluan administrasinya. Nah, yang berhadapan langsung ini adalah ruang dosen yang biasanya digunakan oleh para dosen untuk beristirahat dan juga berkumpul pada saat sedang tidak mengajar. Sedangkan di lantai 1 terdapat beberapa kelas yang biasanya digunakan oleh dosen dan juga mahasiswa untuk proses pembelajaran tentunya. Lanjut, di lantai 3 gedung B terdapat beberapa ruang kelas yang tentunya digunakan untuk proses pembelajaran kan teman-teman. Nah, untuk fasilitasnya sendiri kurang lebih sama dong seperti fasilitas yang terdapat di lantai 1, lantai 2, ataupun yang terdapat di gedung B nih teman-teman. Selanjutnya yaitu gedung C, tempatnya mahasiswa ilmu ekonomi dan juga ekonomi Islam untuk berkuliah. Di gedung C ini adalah gedung paling beda dari gedung sebelumnya, yaitu berbeda dari gedung A dan juga gedung B. Kenapa? Karena di gedung C ini saat memasuki sudah terdapat ruang kelas dan tentunya pasti ruang dosen. Selain itu, di gedung C juga terdapat kantin yang tentunya tidak dimiliki oleh gedung-gedung lainnya nih. Nah, tempatnya membeli makanan, minuman, dan juga kita bisa mengobrol sepuasnya. Yuk lanjut ke lantai 3 gedung C, yaitu terdapat beberapa ruang kelas yang digunakan oleh mahasiswa ilmu ekonomi dan juga ekonomi Islam untuk melakukan proses pembelajaran. Oke teman-teman, sekarang kita ada di hall gedung C nih. Kira-kira ada apa ya di dalam ya, Saf? Iya, pasti pada penasaran kan? Ayo kita lihat yuk. Yuk kita masuk. Di dalamnya terdapat fasilitas seperti kursi, meja, AC, speaker, dan juga LCD. Nah, hall ini biasanya digunakan untuk pertemuan.
Nah, ini adalah gambaran kelas anak ekonomi Islam belajar. Nah, itu dia teman-teman keseruan kita di gedung A, B, dan juga C. Selanjutnya kita bakal kemana nih, Saf? Oke, selanjutnya kita akan ke gedung perpustakaan nih. Yuk ikutin terus ya. Oke teman-teman, jadi kita udah ada di perpustakaan FEB Undip nih. Pasti kalian penasaran kan isinya perpustakaan FEB Undip. Yuk kita langsung masuk aja. Ayo. Perpustakaan FEB Undip terletak di gedung laboratorium atau juga bisa disebut International Office FEB Undip. Nah, sekarang yuk kita masuk di lantai 1 perpustakaan dulu yang disebut ruang sirkulasi. Di perpustakaan lantai 1 ini berisi buku-buku mata kuliah yang diperlukan oleh mahasiswa, mulai dari mahasiswa manajemen, akuntansi, ekonomi Islam, dan juga mahasiswa ilmu ekonomi untuk mencari materi-materi yang diberikan oleh dosen. Nah, untuk memasuki perpustakaan lantai 1 ini, kita tidak perlu ketentuan yang ribet nih teman-teman. Jadi, untuk masuk, kita hanya perlu izin kepada petugas perpus apabila kita ingin membaca buku di perpustakaan. Selanjutnya, bisa langsung tinggal pilih buku kemudian membaca di tempat yang telah disediakan. Tapi saat membaca buku kita tidak boleh berisik nih teman-teman, karena dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa lain yang sedang berada di perpustakaan. Sekarang kita akan ke perpustakaan lantai 2. Oke teman-teman, kita masuk di perpustakaan lantai 2. Setelah masuk perpustakaan lantai 2, kita wajib meletakkan tas di tempat yang telah disediakan. Di perpustakaan lantai 2 ini berisi jurnal dan juga buku-buku skripsi mahasiswa, mulai dari mahasiswa ekonomi Islam, ilmu ekonomi, mahasiswa akuntansi, dan juga mahasiswa manajemen untuk mencari sumber-sumber untuk skripsinya nih teman-teman. Selain itu, di lantai 2 juga terdapat buku-buku penunjang mata kuliah yang sebelumnya tidak ada di perpustakaan lantai 1 nih teman-teman. Nah, di lantai 2 ini juga terdapat komputer yang dapat digunakan sebagai penunjang mahasiswa untuk mencari sumber-sumber secara online nih teman-teman. Oh iya, untuk masuk di perpustakaan lantai 2 ini, kita hanya perlu membawa kartu perpustakaan, kemudian menunjukkan kepada petugas perpus, dan meletakkan kartu perpustakaan di tempat yang telah tersedia nih teman-teman. Gimana? Gampang kan teman-teman? Sekarang kita ke perpustakaan lantai 3 yuk. Cari tahu nih ada apa aja sih di lantai 3. Perpustakaan lantai 3 atau biasa disebut perpustakaan digital digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses jurnal dan juga skripsi secara online nih teman-teman. Caranya yaitu ketik repository, lalu pilih departemen atau divisi, kemudian pilih prodi, pilih tahun, dan yang terakhir adalah pilih judulnya. Nah, setelah itu bisa dibaca abstraknya. Tapi untuk full text-nya kita perlu pengawasan dari petugas perpus nih teman-teman. Nah, karena untuk mengakses diperlukan pengawasan, maka dari itu kita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada petugas perpus apabila kita ingin datang nih teman-teman. Nah, kita udah selesai nih keliling gedung dan perpustakaan di FEB. Untuk informasi selanjutnya, kalian harus stay tune di Instagram Senat untuk Senat Vote yang kedua. Bye-bye!